طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Rodo TV rahimakumullah, bersama kita kembali di siraman rohani Raudatul Hasanah. Yang kali ini kita akan membincangkan bagaimana kaitan bulan suci Ramadan, pendidikan dan juga aktivitas membaca, yaitu terkait dengan nuzulul Quran dan Al-Quran itu sendiri. Bersama kita sudah ada pembantu ketua 1 STIT Raudatul Hasanah, Ustadz Haji Mukhlis Mubarak Dalimunte LCMSI. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Aktivitas lancar? Aktivitas lancar, ngaji, abid, ya kan. Ya. Alhamdulillah. Udah khotam Quran. Alhamdulillah. Ya. Khotam saat ya. Dan itu menjadi rutinan antum di setiap bulan Ramadan. Ya, kalau kita bicara tentang mengkhatamkan Al-Quran ini, tentu kita sebagai santri ya. Iya. Santri yang terus belajar, ya mesti harus mengkhatamkan Al-Quran. Oke. Berarti tidak hanya di bulan Ramadan saja, Ustaz ya. Ya. Karena memang ini yang akan menjadi pembicaraan kita, Ustaz, ya, yaitu tentang bagaimana sebenarnya urgensi membaca itu sebagai pembuka wawasan. Karena kita tahu bahwa Islam masuk diawali dengan firman membaca. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Apakah ini dapat diartikan sebagai kalau kita mau maju, kunci pertamanya itu harus ada membacanya dulu? Nah, ini gimana menurut antum? Ya betul ya. Kalau kita lihat ya, Iqra ini firman yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca. Menurut saya membaca itu adalah miqyasun ilmiyun, standar pembuka ilmu pengetahuan, yaitu membaca. Berarti tanpa membaca orang tidak berhak untuk mengaku sebagai seorang ilmuwan atau seorang yang memiliki pengetahuan kalau tidak mempunyai kecenderungan untuk membaca. Ya, betul. Berarti membaca itu sebagai ukuran paling standar orang yang punya gairah keilmuan yang baik. Ya. Kalau kita membaca, ya, itu kan yang kita fungsikan adalah fungsi akal kita sebagai manusia. Ya. Akal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bagian banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkur. Kita fungsikan itu akal. Karena dalam akal itu ada beberapa mabda ya, prinsip. Ya. Pertama, prinsip as-sababiyah, ya kan? Mabda'us sababiyah. Jadi ketika kita membaca, tahu kita sebabnya begini. Ya kan? Iya. Ketika kita membaca, ya katakanlah ya ayam atau telur ayam mana yang dulu, ya kan? Oke. Ini sababiyah ini, sababiyah. Dan kita tahu bisa menghantarkan kita kepada tauhidullah, Allah Subhanahu wa taala, Allah sang Khaliq. Ya. Itu sababiyah. Yang lain? Ada juga kalau kita lihat ketika kita membaca ada prinsip yang disebut dengan mabda al-ghaiyah, sasaran. Iya kan? Hadapnya, tujuan ya. Iya, ketika kita membaca, kita membaca alam semesta. Ini kan alam semesta ini kan al-ayah al-kauniyah, ya kan? Kita baca alam semesta. Untuk apa diciptakan oleh Allah alam semesta? Untuk Allah tundukkan kepada kita sebagai hambanya, ya kan? Hamba yang paling sempurna. Berarti membaca di situ sebenarnya tidak melulu ada tulisan dan dieja satu persatu, tetapi bagaimana kita memberi respon terhadap apa yang ada
Iya. kemudian kita pikirkan seperti yang antum bilang tadi, kita olah akal kita olah hati kita olah pandangan, kita olah pendengaran, sehingga semua itu menjadi satu pandangan keilmuan yang jelas ya tadi. Baik, iya. Begini, 1 tambah 1 2 itu ilmiun, ya kan? Iya, betul. Secara ilmi, ya kan? Tapi ketika saya mengatakan, saya membaca wajah Ustaz Radinal ini, ya kan? Nampak senyuman, nampak bahagia, itu syu'uri namanya. Jadi kita bisa membaca secara akli, tapi bisa membaca secara syu'uri. Oke, itu kenapa kalau misalnya kita pun di pesantren sering dinasihati dengan saldo mirok, bahwa membaca itu jangan hanya berproses pada apa yang terlihat, tetapi apa juga yang terletak atau tersimpan di balik yang dilihat itu saja. Betul. Kita lihat banyak ya, kalau kita lihat pendidikan di pesantren, berdirinya keamanan tuh di depan masjid itu kita harus membaca. Berarti kita harus siap-siap segera untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu. Pemirsa Rodoh TV rahimakumullah, itu sesi pertama bahwa membaca itu sebenarnya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah berupa akal, berupa hati, berupa mata, berupa telinga, agar itu kita optimalkan ke ranah keilmuan yang jelas. Tapi Ustaz, di firman Allah yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ tidak ada objek dari apa yang harus kita baca. Nah, ini sepenelusuran antum, apalah sebenarnya yang mesti kita optimalkan bagi seorang muslim dalam membaca ini? Apa objek yang harus benar-benar kita baca? Ya, pertama kalau kita membaca, pertama yang saya sebutkan tadi Quran al-ayah al-Qur'aniyah. Kenapa disebut Al-Quran? Quran karena dibaca, karena dibaca, betul. Tadi disebutkan nama Al-Quran itu banyak, ada syifa, betul. ada hudan, ada dzikro. Tapi kenapa yang populer itu Quran? Ya karena harus dibaca. Betul. Ketika sudah dibaca, maka lahirlah dia hudan. Ketika sudah dibaca, maka lahirlah dia dzikro. Ketika dia sudah dibaca, maka lahirlah dia syifa. Berarti jalan pembuka semuanya itu adalah Iqra awalan, Quran dulu. Membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah tutorial kehidupan kita di muka bumi ini. Kita bisa nggak hidup di dunia ini tanpa tutorial? Bisa, ya kan? Sekedar makan, minum, kawin, ya kan? Itu bisa. Tapi suatu saat kita tergelincir, suatu saat kita menghadapi kabut, kekalutan dan lain sebagainya, kembalilah kepada tutorial. Artinya gini, saya contohkan sederhananya. Kita beli TV, iya kan? Ketika sudah dipasang TV itu, ya kan, diletakkan, kemudian kita menggenggam remote itu, tak bisa kita. Suatu saat dia akan membiru. Gambar itu kan. Kemana kita merujuk? Ke tutorialnya. Begitulah Al-Quran. Dan di YouTube pun itu tutorial itu paling laris tontonannya. Betul. Dan seharusnya Al-Quran paling sering dibaca orang. Iya, karena tutorial kehidupan. Karena tutorial kehidupan itu penting dalam hidup. Zat. Tapi Zat, kan itu yang pertama tadi, yang harus dibaca dalam kehidupan ini Al-Quran. Ada tidak misalnya kalau dalam kajian pendidikan Islam itu kan ada ayat yang tertulis. Ada ayat yang tidak tertulis. Itu gimana pendapat antum? Ya, kalau kita lanjutkan tadi yang pertama yang kita baca adalah al-ayah al-Qur'aniyah. Yang kedua al-ayah al-kauniyah. Ini jadi alam semesta ini adalah Quran yang hidup. Sementara Al-Quran ini adalah alam semesta yang tertulis. Jadi tidak ada bertentangan antara Al-Quran dengan alam semesta. Maka harus kita baca dua-duanya agar lahirlah ilmu pengetahuan yang seutuhnya. Berarti ini bisa saja kita katakan bahwasanya mana teorinya ada di Al-Quran. Mana prakteknya ada di muka bumi, meskipun itu harus kita pilih-pilih mana yang
dasen dan dasolennya itu sesuai, kan gitu kan. Nah, dan mana yang mungkin berseberangan dan harus diperbaiki. Dan itu sebenarnya tujuan pendidikan itu, bagaimana memperbaiki yang salah, bukan sekedar menyalahkan yang harus kita perbaiki, kan gitu ya. Oke. Pemirsa Rodo TV rahimakumullah, ini asiknya kalau bicara dengan pembantu ketua 1 STIT Ar-Rodatul Hasanah ini. Jadi lintas keilmuan itu akan kita bicarakan. Apalagi ini menyangkut tentang Al-Quran yang merupakan pedoman manusia. Tapi Ustaz, di dalam hadis itu disebutkan bahwa mempelajari Quran saja ternyata tidak cukup untuk jadi orang baik. Tapi dia harus khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Betul. Nah, jadi apakah rahasia dari Al-Quran ini sehingga ia tidak cukup hanya dipelajari saja, tapi harus diajari ini supaya jadi orang baik ini. Jadi pesan yang diambil dari hadis ini adalah pertama khairukum itu ismu tafdil lah kita katakan ya. Kita dimuliakan mulia secara mutlak lah ketika kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita ajari. Nah, ada pesan yang menarik yang saya lihat ketika membahas tentang hadis ini khairukum man ta'allam. Pertama, pesannya annaka labud an tata'allam. Pertama kita harus belajar. Jadi proses belajar itu. Jadi masuk SD, katakanlah sebelum SD, masuk PAUD, SD, kemudian pesantren, ya kan? Pesantren 6 tahun dibina, lanjut ke sekolah tinggi kan? Perguruan tinggi lah ya. Labud alaika anta ta'allam. Ya. Kemudian pesan yang kedua adalah anta'mal bima alimta. Ya kan, anta'mal. Maka engkau harus mengajarkan, harus melakukan apa yang telah engkau dapatkan. Apa yang engkau dapatkan di pesantren. Jadi pesantren ini, ya kan, inilah tempat kita untuk menimba ilmu pengetahuan yang kemudian nanti untuk kita terapkan di masyarakat. Nah, tapi nggak cukup saja sampai pesantren. Ya, berarti kunci kehidupan yang pertama kalau kaitannya dengan hadis itu, kalau kita mau bahagia dalam hidup, yang pertama laluilah dengan selalu belajar. Belajar ya. Yang kedua laluilah dengan mengamalkan apa yang kita pelajari. Iya, betul. Dan tak cukup berhenti di situ saja. Dan tak cukup. Kita lah sebagai pengajar ya. Ya, di antara kita ada yang ustadz, guru, ada yang dosen ya kan? Maka anta'lam, ya kan? Antu'alim? Iya. Anta'lam, engkau harus mengetahui apa yang hendak kau ajarkan. Harus persiapan i'dad. Harus ada RPS-nya. Iya kan? Ya, berarti itu semua berkaitan lah Ustaz ya. Jadi tidak sekedar Al-Qur'an itu tidak sekedar mengajarkan kita sebenarnya arti-arti hukum, arti-arti akidah, tetapi bahkan jalan kehidupan itu sendiri dengan pendidikan sebagai titik poin perbincangan kita ini, itu diajari oleh Al-Qur'an saja. Dan itu tidak cukup dengan yang tertulis saja, tapi ada juga yang tersirat di muka bumi ini. Sebelum kita lanjutkan harus ada yang terakhir itu tentang hadis ini. Apa itu? Ketika khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu ya kan. Ketika kita belajar kita harus ikhlas, mukhlisin. Iya kan? Harus nama antum juga masuk ya. Harus masuk ya kan? Maka belajar harus ikhlas. Kita ditempa di 6 tahun, mengajar juga harus ikhlas. Ketika juga mengamalkan itu juga harus ikhlas, mukhlisina lahu. Iya, berarti betul. Ya, berarti kan keikhlasan dan pesantren udah menjawab itu dengan landasan jiwa kepesantrenan adalah keikhlasan, kan gitu. Jadi sebenarnya Al-Qur'an terkait dengan bulan Ramadan mengajarkan kita tentang hidup itu jangan sekedar hidup saja, tapi hidup itu harus menjadi yang terbaik. Dan itu adalah dengan mengkaji tradisi
atau peninggalan yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita. Iya. Kita jangan terlalu terpukau dengan pandangan-pandangan luar. Iya. Oh, yang di sana misalnya gedungnya bagus-bagus, yang di sana misalnya apa. Tapi kita melupakan apa yang menjadi tradisi kita, yaitu membaca Quran. Iya. Oke, pemirsa Raudhah TV rahimakumullah, kita lanjutkan pertanyaannya dengan, menurut antum Ustadz Mukhlis Mubarak, Iya. mana yang lebih penting? Dan ini mungkin banyak dipertanyakan oleh masyarakat luas. Khotam Al-Quran cepat-cepat atau memahami ayat Al-Quran satu persatu di bulan Ramadan khususnya. Karena ini menjadi fenomena di bulan Ramadan, banyak orang yang membaca Al-Quran terus menerus dan lain sebagainya, tetapi kemudian di luar Ramadan dia tidak tersentuh, kan begitu. Atau bagaimana baiknya menyikapi ini? Ya, itu adalah sebuah hadis ya. Ya, inna lillahi ahlin ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala keluarga. Wa ahlullahi itu adalah ahlul Quran, ya kan? Wa khassatuhu, ya kan? Jadi keluarganya Allah itu adalah ahli Quran dan orang-orang dekatnya. Ada yang menarik ketika menjelaskan hadis ini adalah Ibnu Qayyim yang menyebutkan bahwasanya siapakah mereka ahlullah ini adalah pertama al-ihtimamu bihi bil Quran, orang-orang yang memperhatikan tentang Al-Quran. Jadi secara umum ya, ya apakah dia memperhatikan untuk bagaimana Al-Quran ini ya, disiarkan, betul, Al-Quran ini disebarkan, tebar kaji Al-Quran, itu termasuk Al-Quran. Oh, membagi-bagikan Al-Quran gratis itu dan lain sebagainya. Oke. Itu pertama. Iya. Yang kedua adalah al-ihtimamu bi qiraatihi. Nah, memperhatikan bacaan. Bacaannya. Ya, kita kan di pesantren sudah kita perhatikan bagaimana tahsin qiraah, mana tajwidnya, mana makhrajnya, ya kan? Mana itu huruf yang keluar dari adnal khalqi, qaisun dan lain sebagainya. Itu juga termasuk Al-Quran. Ahlullah. Itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtimam bi qiraatihi. Nah, yang menarik itu ada yang saya pernah dengar dari Syekh Ratib An-Nabulsi membaca itu ada dua. Ya kan? Ketika al-ihtimam bi qiraatihi. Membaca itu dua. Yang pertama adalah membaca dengan ta'abbud. Membaca ya. Ketika kita membaca ayat Allah ini kan bernilai ibadah. Iya, betul. Ya kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah, ya kan? Wa ana la aqulu alif lam harf. Bal alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, itu dia contoh ketika kita membaca ayat ta'abbudan. Oke. Nah, yang kedua adalah membaca dengan tadabbur. Nah, ini dia. Jadi sekarang mana duluan, khatamkah atau tadabbur? Ya, betul. Kan? Tadabbur juga termasuk salah satu. Oh, hanya bagian saja dan tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih baik. Iya. Kan begitu sana. Ada orang mungkin pada sesi Ramadan ini, kita katakanlah mungkin di di institusi ya kan, lembaga-lembaga pendidikan mengkaji Al-Quran. Betul. Ada profesor ini, itu dan lain sebagainya. Itu tadabburan. Iya, tadabburan Al-Quranul Karim. Iya kan? Dan semua sebenarnya adalah rangka kebaikan. Iya. Tidak perlu kita untuk mempertentangkannya. Karena memang ini sebagai informasi juga kepada para orang tua santri pesantren Rodatul Hasanah. Tadi malam itu ada beberapa santri kita sampai 200-an orang yang sudah khotam Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan itu perlu tambahan THR dari orang tua mungkin kan. Betul. Itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Jangankan orang tua, Allah juga mengapresiasi kan. Dengan satu huruf satu langsung. Apalagi 30 juz ya. Iya. Oke, pemirsa Raudhah TV rahimakumullah, demikianlah keagungan Al-Quran hingga satu hurufnya itu pun adalah dihargai sebagai satu buah pahala. Iya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz sebelum kita tutup. Kita tahu dan ini terkait dengan institusi yang antum pimpin bahwa lembaga-lembaga pendidikan sekarang mulai memperkenalkan lembaga tahfizul Quran, lembaga menghafal Al-Quran.
dan kita sebagai orang yang di perguruan tinggi perlu untuk mendukung ini dan memberi masukan bila mana perlu dan memberi harapan jika itu adalah yang kita harapkan. Ini gimana menurut antum dengan lembaga-lembaga tahfizul Quran yang ada? Ya, silakan saja. Ya, kita bangun Al-Qur'an ini ya mulai ya. Kita mulai dengan menghafal, silakan. Karena juga para ulama-ulama terdahulu juga memulai dengan menghafal. Tapi ada catatan yang menarik itu yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu. Apa itu? Al-hifdzu mujarradu khizanatin lil haqa'iq wal ma'lumat. Ya kan? Jadi kalau menghafal itu hanya sekedar menghimpun, mengarsipkan. Iya, mengarsipkan hakikat-hakikat dan maklumat. Yang kemudian tujuannya adalah liustafadu min dzalika. Maka hafal itu adalah wasilah, bukan tujuan. Sementara tujuannya adalah untuk kita petik, kita peras apa yang kita hafalkan. Itu berarti jadikanlah hafalan-hafalan yang ada di rumah-rumah tahfidz tersebut sebagai wasilah untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pendidikan. Kalau kita kaji itu adalah menjadi orang-orang yang baik. Betul. Jangan sampai tujuan menghafal itu menghafal Al-Qur'an menjadi tujuan dalam kehidupan kita, tetapi jadikanlah mengamalkan hafalan-hafalan Quran itu sebagai tujuan. Begitu Zat ya? Betul. Dan itulah yang kita terapkan di sekolah tinggi kita ya. Betul. Karena ada kajian-kajian kajian kebahasaan. Betul. Kita kaji Al-Qur'an, kita suruh mereka hafal. Meskipun beberapa mahasiswa memang harus punya PR ini untuk menyelesaikan hafalannya. Betul. Harus dipaksa. Dan ya harus paksa. Dan kita harus kaji itu. Baiklah pemirsa Rodoh TV rahimakumullah, kiranya telah berlalu dari kita 21 menit dan itu pertanda kita sudah harus istirahat dan berhenti. Lain waktu kita akan tagih ilmu dan pengetahuan Ustadz Mukhlis Mubarak kembali. Kita mudah-mudahan berjumpa lagi dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tayyibatal anwar li syauqun tab'atu huda syauqun